atau semacam itu. Ini masalah-masalah rasial yang sebetulnya bisa meledak suatu saat ya. Yang lebih besar jelas ledakan-ledakan di masa lalu yang nggak pernah diselesaikan. Kita bisa bicara kasus Daya Madura sudah selesai, kasus di Pekalongan sudah selesai, di Selat Panjang sudah selesai, dan banyak sekali kasus rasial yang dianggap selesai, atau masalah agama yang sepertinya sudah adem ayem ya. Orang mendirikan gereja atau mendirikan wihara atau mendirikan rumah ibadah sulit itu dianggap sudah biasa. Dibakar tempat ibadahnya dianggap biasa. Kita sudah sangat terbiasa dengan disulitkannya birokrasi oleh birokrasi ya, atau oleh kelompok-kelompok yang punya kekuasaan dalam masyarakat untuk kita bisa merdeka menjalankan ibadah atau merasa aman dalam segala keberadaan diri kita sebagai manusia. Saya ingat ada satu kasus, bukan satu sebetulnya banyak ya contoh kasus. Waktu ada puluhan pedagang dari Glodok waktu Mei 98 menemui saya dan kami mencoba mengadvokasi, mereka semua awalnya sangat semangat, merasa bahwa memang diperlakukan tidak adil. Negara seharusnya bertanggung jawab memberikan keamanan, kesejahteraan kepada masyarakat apapun etnisnya. Saya beri waktu seminggu untuk mereka menandatangani surat kuasa dan mengumpulkan orang-orang yang juga punya pengalaman yang sama. Seminggu kemudian tidak ada yang kembali. Mereka mengatakan begini, ya kita hidup di alam yang punya hukum sendiri. Kalau kami mereport, kami tahu kami akan mendapat kesulitan yang lebih. Siapa yang bisa melindungi terus-menerus? Toh selama dalam perjalanan hidup kami, ya toko kami berkali-kali dibakar dan gak ada penyelesaian apa-apa. Di wilayah yang lain, sekelompok dalam hal ini etnis Tionghoa ya, ada pabrik yang dibangun berdempetan dengan perumahan mereka. Mereka melawan, mengadvokasi diri karena jelas memang pendirian pabriknya di luar aturan hukum nih. Lalu datanglah sekelompok pemuda, mungkin hanya 11-12 orang, menemui puluhan orang ini. Yang diungkapkan sangat sederhana. Ya kalian mau pilih, bisa pilih lah, mau polusi setiap hari atau mau dibakar jadi arang. Kami butuh pekerjaan. Waktu ini coba didorong perkaranya, mereka semua memilih untuk berdiam diri, untuk tidak melaporkan ke polisi. Karena apa? Mereka bicara begini, ya Bu Esther, kami hidup di Indonesia, kita hidup di lingkungannya, kita tahu lah gitu. Polisi tidak bisa melindungi terus-menerus seumur hidup kan. Mereka paling bisa melindungi beberapa jam atau beberapa hari. Setelah itu kita hidup di sini. Kita berhadapan terus-menerus dengan sistem yang sama dan masyarakat yang sama. Dan juga birokrasi yang sama. Bagaimana bisa merasa aman? Memang ada ketakutan-ketakutan yang kadang-kala di luar konteksnya ya. Ada banyak orang yang merasa luar biasa ketakutan pada bayangannya sendiri. Jadi tanpa ada fakta yang real, ancaman yang real pun mereka merasa ketakutan. Tapi perasaan-perasaan semacam ini pun seharusnya diselesaikan oleh pemerintah kita dengan bijaksana ya. Saya bertemu dengan ratusan siswa yang punya kira-kira kisah yang sama. Mereka disekolahkan oleh orang tuanya di sekolah yang sangat homogen, dan mereka dipersiapkan untuk suatu saat sekolah di luar negeri dan tidak bersentuhan dengan etnis yang berbeda. Jadi rutenya hanya pergi ke sekolah, tempat les, kembali lagi, semua diatur dengan aman oleh sistem. Ada supirnya dan kembali ke rumah, terus begitu, tanpa ada persentuhan yang lain. Walaupun mereka mungkin ingin, tapi mereka sangat dilindungi oleh orang tuanya karena ada trauma-trauma di masa yang lalu, dari pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu yang tidak selesai. Jadi kelihatannya sederhana, pelanggaran HAM dianggap selesai, dan kemudian orang-orang jadi bersikap sendiri, berpikir sendiri, bagaimana caranya menghadapi hukum yang ada sekarang, situasi yang ada sekarang.
Kalau pelanggaran HAM di masa lalu tidak selesai, bagaimana yang akan datang? Bagaimana kalau anak saya dicelakai? Siapa yang bertanggung jawab? Tidak ada. Jadi dibuat sistem sendiri oleh masyarakat untuk melindungi anak-anaknya atau orang-orang yang dianggap dekat dengan mereka. Akhirnya apa? Yang timbul adalah kelompok-kelompok yang juga eksklusif, yang takut trauma dengan sesuatu yang mereka anggap asing. Ini ada dimanapun. Situasi yang sangat tidak baik sebetulnya. Prasangka-prasangka yang makin subur satu sama lain. Etnis lain yang tidak seetnis dengan kelompok ini akan berpikir, oh ini eksklusif, mereka tidak mau bergaul, mereka menutup diri. Etnis yang dianggap menutup diri merasa, kami takut, kami melihat di masa yang lalu perempuan diperkosa, toko dibakar, manusia dibakar dan tidak selesai. Jadi kita memandang begitu banyak masalah sosial yang juga sangat berpengaruh pada pola berpikir bagaimana membangun bangsa kita. Oke. Terima kasih Bu Esther.